Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Sumatera Selatan menggelar diskusi publik terkait menangkal penyebaran hoaks pada masa pilkada yang mesti ditangkal demi terciptanya pilkada damai. Berlangsung di Ngupi Day Cafe, diskusi dengan peserta seluruhnya merupakan jurnalis di Sumsel itu mengambil tema anti informasi hoaks dan deklarasi pilkada damai. Dalam diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten, di antaranya anggota sekaligus trainer cek fakta Nila Ertina dan pengamat publik Bagindo Togar. Selain itu pula dalam diskusi publik tersebut juga menghadirkan pihak Dinas Kominfo Sumatera Selatan. Seperti yang dikatakan Nila Ertina, penyebaran hoaks pada semester 1 2024 mencapai 2.119 jumlah. Hal ini hampir menyentuh total temuan hoaks sepanjang tahun 2023 yang mencapai 2.330. Pasca Pilpres pada semester pertama 2024, perhatian masyarakat kini tertuju ke pilkada. Ketika politik di daerah mulai menghangat, hoaks politik juga tetap ada. Data yang terhimpun Maret 2024, hoaks yang ditemukan mencapai 394, April 328, Mei 424, dan Juni 296 kasus. Hal ini menandakan hoaks tetap ada walaupun Pilpres telah selesai. Pemungutan suara 27 November semakin mendekat. Seluruh elemen bangsa Indonesia berharap pilkada kali ini berlangsung secara transparan, adil, dan dapat dipercaya juga tanpa hoaks. Menurut Nila, jelang pilkada hoaks di Indonesia sebagian beralih ke hoaks pilkada yang bersifat lokal, menyasar ke kandidat maupun penyelenggara pemilu. Berdasarkan analisis terhadap hoaks pada semester 1 2024, hoaks lebih banyak menyasar kandidat 35,1%, pemerintah pusat 20,9%, KPU 8,9%, tokoh politik 5,6%, warga 5,2%, dan lainnya di bawah 5,0%. Sementara itu, Ardi Fitriansa selaku Ketua AMSI Sumsel menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan bertujuan untuk mencerdaskan dan memberi edukasi kepada masyarakat tentang bahaya berita hoaks. Masyarakat jurnalis memberikan pemberitaan yang benar-benar valid tanpa hoaks dan antisipasi pemberitaan yang tidak benar. Dan deklarasi ini bisa membuat makin damai pilkada yang ada di Sumsel. Apakah kita akan memonitoring anggota-anggota kita ini supaya tidak menyebarkan hoax melalui beritanya itu? Itu sudah kami lakukan di dalam AMSI ini, khususnya di AMSI kita mempunyai program yang namanya cek fakta yang memang sudah ada patennya di kami akan memantau setiap kejadian yang ada di Sumsel ini. Dari setiap video, setiap foto itu akan ada tools tersendiri cara memeriksa apakah ini pemberitaannya hoax atau asli. Jadi melalui cek fakta kami akan mengawal pilkada ini menjadi damai dan menjadi berjalan dengan baik. Oh, kalau ada anggota yang tidak sengaja menyebarkan hoax itu gimana? Tentu akan kita beri sanksi dan akan kita beri peringatan. Di luar itu, yang memberikan itu harus bertanggung jawab melalui jalur Dewan Pers. Ketika memang Dewan Pers sudah menyatakan bahwa itu tidak pidana, nanti bisa dibawa ke ranah hukum. Tapi sebelumnya harus melalui organisasi terlebih dahulu, kemudian baru ke Dewan Pers, baru ketika memang itu tidak ranah jurnalis bisa dibawa ke ranah hukum. Wah, AMSI bakal buka posko pengaduan tentang informasi hoax. Mudah-mudahan kalau kedepannya ini ada posko di sekretariat AMSI sendiri, itu melalui cek fakta. Kemarin udah mau kita sama-sama Pemprov sama Kominfo saja, tapi mudah-mudahan dari minggu depan lah ada kabar baiknya dari Kominfo dan Pemprov Sumsel untuk menjalankan program cek fakta ini. Selama kampanye ini ada informasi hoax kok? Selama kampanye berlangsung ini ada informasi hoax? Kalau selama ini ada sih, tapi nggak banyak kalau untuk Sumsel. Jadi video lama di share ulang di grup WA, ternyata video yang pilkada tahun kemarin kita cek melalui program cek fakta, terusnya ternyata itu video pilkada tahun kemarin atau di daerah luar Sumsel yang dikatakan di Sumsel padahal itu bukan. Jadi masyarakat juga sudah pintar. Untuk program cek fakta sendiri digagas oleh AMSI sendiri atau semua? Jadi untuk cek fakta ini ada dua lembaga yang baru memiliki paten, itu AMSI dan AJI. Sejauh ini kita melihat pilkada 2024 ini seperti apa mungkin? Meriah dan juga di beberapa tempat memang ada
sedikit keras lah, gejolak, tapi sejauh ini atas kerjasama pihak Polri, pihak TNI dan penyelenggara masih bisa terkendali. Sejauh ini ada ajakan kita kepada masyarakat untuk mensukseskan pilkada ini. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, mari kita berpikir cerdas, apalagi untuk informasi dan berita. Cari tahu dulu kebenarannya, baru men-sharing dulu, baru men-share. Jadi hati-hati menggunakan medsos ya buat masyarakat. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.